Agus merasa ini uang gua, kok ditahan-tahan. Nah, disinilah peran pengacara. Jadi kalau saya, mohon maaf, janganlah orang yang sakit, ya jangan sampailah orang yang sakit kita gunakan untuk kepentingan kita di media. Kasihan. Saya heran ya, bagaimana berantem. Pengacara ini tuh bukan uang kau, ini bukan uang kau, itu bukan uang itu uang yang memberi. Uang itu uang donatur. Ya, kalau ribut-ribut begini, donatur bisa minta dikembalikan dananya. Kalau saya nyumbang, saya minta, sini uang saya. Kalian lihat saya mau membantu, untuk saya dapat pahala, meringankan bebannya Agus, Anda jadi berantem gara-gara saya. Karena duitnya udah, capek gua. Sumbang aja ke yang lain. Atau udah saya kasih aja langsung. Itu saja. Kenapa tidak ditempuh cara-cara ini? Ini malah melebar kemana-mana. Yang kemarin udah sampai muncul Alvin Lim. Ya, muncul lagi ada Pablo. Nah, terus semua saling komen di kasus ini. Nah, ini akar masalahnya saya sudah bilang. Saya udah bilang, bro, saudaraku Krisnamurti, ini orang baik. Kan sudah pernah ngomong Krisnamurti dengan Farhan. Memberikan uang 50 juta, silakan berobat, nanti kekurangannya saya bayar. Ya sudah, menurut saya, bantu, obati, sambil perbaiki hubungan dia. Jadi nggak perlu gengsi. Farhan nggak perlu gengsi dengan Novi. Novi nggak perlu gengsi kepada Farhan. Saya tidak menyudutkan mereka. Saya nggak sudutkan Farhan sendiri. Saya nggak sudutkan Novi. Saya mengambil jalan tengah. Itulah namanya pendapat hukum yang real dan seorang lawyer profesional. Lah Farhan ngoceh-ngoceh. Dia bilang, saya cuma sekali. Pakai Rahman saya pecat. Mulut besar kau. Lah, saksinya ada di Huta Barat. Siapa lagi? Bung Elvis. Saya itu pengacara dia. Mereka masih hidup. Jadi nggak usah dikecilkan orang. Kenapa? Sekarang muncul petisi untuk supaya dia dipecat. 2,5 tahun yang lalu dia paling di depan untuk saya dipecat supaya saya berhenti dari pengacara. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah sekarang kena dia. Siapa yang menggiring opini publik? Saya di kasus Fadel ini selalu wait and see. Tunggu lihat. Kalian minta wawancara baru saya respon. Ini bertemu di sana, bertemu di sini. Orang jadi bingung ke depan. Orang akan takut memberikan sumbangan kalau caranya seperti ini. Ingat itu. Jadi yang sakit gunakan untuk berobat. Yang yayasan analisa lihat apakah digunakan benar atau tidak. Jawabannya dia duduk satu meja. Kalau Novi dengan Agus mau duduk satu meja, saya pengacaranya. Saya bersedia menjadi mediator antara Novi dengan Agus biar duduk bersama. Setelah itu saya minta, oke, mana pembukuan kalian Agus? Kemana saja kalian berobat? Nanti Novi, mana pembukuan Novi? Ini, kayak itu. Saya nggak mau nebeng di kasus ini, tapi kalian tanya terus ya, jawaban saya itu. Kalau Novi dan Agus, ego sektoralnya masih dipakai, tidak akan pernah selesai kasus ini. Agus akan sakit terus, Novi akan tersandra dengan masalah ini, nggak pernah tenang. Karena itu, satu butuh untuk biaya berobat, satu lagi mau memberi tapi dia takut dan tersinggung. Karena itu, makin banyak yang tersinggung. Denny Sumarko ini ribut. Apa kau? Ya apa cerita itu? Saya lihat. Oke Bang Bu. Mediasi 2 kali gagal. Seperti ada orang yang mau berantem di ring tinju tapi nggak jadi-jadi. Jadi maksud saya udah clear aja. Begitu. Saya bersedia. Ini poinnya ya. Kalau Novi dengan Agus mau duduk bersama, lepaskan semua itu. Lepaskan itu. Lepaskan dengan si A, si B, maka ayo kita duduk sama. Karena poinnya Anda harus baikkan dan kasih biaya perobatan. Karena ini omong-omong aja, tidak juga ada yang berobat. Makanya saya dorong teman saya Krisnamurti, dia kan ada duit, bantu bro. Bro orang baik. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Oke, Bang, terakhir satu lagi soal... Makanya saya bilang, ini menjadi tambah momen. Saya udah lihat beritanya tadi. Bung Saifullah Yusuf kan maksud kalian kan Menteri Sosial. Saya sudah lihat Denny Sumarko datang, Novi datang. Nah, menurut saya ini dua-dua ini masing-masing pihak ini lebih kepada pembelaan diri. Jadi yayasan gua ini legal loh, gua tuh bisa membuat permintaan donasi. Nah ini begini kasusnya. Nah besok Farhan misalnya dengan
Si Agus datang lagi tuh ke Menteri Sosial. Nah pertanyaannya, ini duit bukan triliun, ini duit cuma sekian miliar, udah kasih saja. Jadi saran saya Pak Mensos, nggak usah bicara hati ke hati, panggil Novi, panggil Agus, hilangkan semua yang ikut-ikutnya, pengacaranya lah, yang ini nggak usah. Panggil Pak Menteri, dudukkan mereka, selesaikan. Ini sakit, ini yang mau menerima sumbangan, salurkan dananya, di bawah pengawasan Menteri. Kalau perlu pengacara, saya siap. Buat suratnya, bahwa akan digunakan seutuhnya untuk kepentingan berobat. Dan Tenovi juga akan mengawasi penggunaan ini. Selesai. Apa dia ribut-ributin ini? Dia nggak berobat-berobat. Dia sakit terus. Si Novi pusing. Ya mereka ini saling membela diri aja. Yang diuntungkan apa? Yang diuntungkan orang-orang yang masuk media terus. Kalau itu orangnya pingin gila-gila masuk media. Maaf ya, bukan menuduh. Oke, thank you. Oke, Abang. Oke, Teman-teman siap. semuanya, oke, Bang, udah makasih ya. banyak.